Jadi dalam deskripsi kasus dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas rendah Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar, siswa sering menghadapi berbagai kesulitan yang menghambat proses belajar mereka. Beberapa hambatan utama antara lain adalah banyaknya kosakata baru yang harus dihafalkan, perbedaan huruf alfabet Arab yang tidak sama dengan bahasa ibu mereka, itu bahasa Indonesia, serta tuntutan untuk mengucapkan kata-kata secara tepat. Ketiga hal tersebut membuat siswa merasa kesulitan dalam memahami, membaca, berbicara dalam bahasa Arab secara benar dan lancar. Cara mengidentifikasi masalahnya berdasarkan deskripsi kasus di atas tersebut, berikut adalah permasalahan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, untuk perbedaan alfabet, huruf-huruf dalam bahasa Arab memiliki bentuk, bunyi, dan penulisan yang berbeda dengan alfabet Latin yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam mengenali dan menulis huruf Arab dengan benar. Masalah kedua, banyaknya kosakata baru. Bahasa Arab memiliki banyak kosakata yang tidak umum atau belum dikenal oleh siswa. Ini menuntut siswa untuk menghafal dalam jumlah besar yang seringkali menjadi beban bagi mereka, terutama di usia dini. Yang ketiga, masalah pengucapan yang akurat. Bahasa Arab menuntut pengucapan yang tepat karena kesalahan dalam pengucapan bisa mengubah makna kata. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf Arab dengan benar. Karena itu, terbiasa dengan bunyi-bunyi tersebut. Karena tidak terbiasa dengan bunyi-bunyi tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin C mengenai analisis kasus. Jadi sesuai dengan identifikasi masalah yang pertama tadi alfabet yang berbeda, kosakata yang beragam, masalah kedua, dan masalah ketiga itu kebutuhan pengucapan yang kurang akurat. Nah, jadi untuk teori yang digunakan kelompok kami itu menggunakan teori behaviorisme. Teori ini tuh menekankan bahwa pembelajaran itu terjadi melalui stimulus dan respon. Jadi perilaku yang diharapkan itu dibentuk dengan penguatan, reinforcement, seperti pujian atau hadiah. Atau hukuman ringan juga menjadi bagian teori behaviorisme, seperti pengulangan latihan jika salah. Kemudian anak-anak usia dini itu cocok dengan pendekatan behavioristik karena mereka tuh merespon baik terhadap penguatan positif dan kegiatan yang berulang-ulang. Kemudian untuk yang poin B di sini adalah alternatif solusi. Jadi yang pertama dari kelompok kami itu pengulangan, latihan. Jadi dengan mengulang-ulang terus, insya Allah siswa itu akan lebih cepat hafal. Jadi contohnya itu seperti ketika guru menampilkan huruf hijaiyah satu persatu setiap hari dan mengajak anak untuk mengucapkannya bersama-sama. Nah, setiap huruf itu diulang minimal 3-5 kali dengan suara keras sambil melihat bentuknya di papan tulis atau kartu huruf. Jadi harus diimplementasikan langsung. Jadi kayak guru memberi pujian langsung kayak seperti bagus sekali Aisyah, jadi gitu. Setiap kali siswa menyebut huruf atau kata dengan benar. Kemudian bisa melakukan latihan sederhana seperti mengulang kata babun. Babun itu kan artinya pintu. Jadi sebagai guru nanti ketika menjelaskan tentang babun pintu itu sambil menunjuk pintu kelas seperti itu. Jadi manfaat ini tuh kayak memperkuat memori siswa terhadap huruf dan kosakata baru melalui pengulangan. Kemudian kelompok kami menerapkan penggunaan media pembelajaran. Jadi kayak guru tuh membuat flashcard atau kartu bergambar dengan tulisan Arab seperti misalnya gambar apel atau papan tulis dengan tulisan saburatun. Nah, menonton video lagu bahasa Arab anak yang mengajarkan huruf atau kosakata dengan musik yang menarik.
Jadi dengan adanya musik ini diharapkan siswa-siswa itu tetap enjoy, tidak merasa terbebani ketika belajar bahasa Arab. Nah, kemudian bisa mengimplementasikan permainan interaktif seperti tebak gambar dan kata. Jadi guru itu nanti menunjukkan gambar hewan dan anak nanti menebak dalam bahasa Arab. Jadi manfaat dalam penggunaan media pembelajaran ini, media visual dan audionya itu sangat membantu menanamkan kata dan huruf lebih mudah, terutama bagi anak usia dini yang lebih mudah belajar dengan visual. Selanjutnya, kelompok kami memiliki solusi pembiasaan atau habit formation. Jadi contoh penerapannya tuh setiap pagi nanti setiap masuk kelas siswa tuh menyapa dalam bahasa Arab. Misalnya assalamualaikum dan menjawab waalaikumsalam, seperti itu. Guru membiasakan anak menyebutkan benda-benda di kelas dalam bahasa Arab. Misal kitabun saat mengambil buku atau kursiun saat mau duduk, seperti itu. Jadi rutinitas harian seperti doa harian dibaca dalam bahasa Arab dan diulang setiap hari. Jadi manfaat dengan pembiasaan ini, bahasa Arab akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa, bukan hanya dari mata pelajaran di buku saja, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan di poin E dan poin F. Nah, di poin E itu tentang rekomendasi solusi. Dari beberapa pilihan yang ada, menurut kami yang paling pas dipakai yaitu pengulangan dan latihan. Mengapa? Karena jika anak sering mengulang dan melatih dirinya untuk berbicara atau mengulang-ulang terus kosakata dan mengulang-ulang huruf hijaiyah, mereka jadi lebih gampang mengenal huruf Arab dan hafal kosakata baru dan bisa berbicara dengan lebih lancar lagi. Nah, sesuai dengan teori behaviorisme, belajar itu butuh stimulus. Kemudian ada respon dari anak tersebut dan diulang-ulang, kosakata itu diulang-ulang sampai kosakata itu teringat di kepala mereka, menempel di kepala mereka. Jadi semakin sering diulang-ulang, semakin terbiasa mereka untuk mengingatnya. Kemudian yang poin F, refleksi kelompok. Dari kasus ini, kelompok kami jadi paham kalau belajar bahasa Arab untuk anak SDMI yang rendah itu memang lebih cocok memakai cara yang simpel dan rutin, yaitu dengan yang sudah saya jelaskan tadi, dengan pengulangan dan latihan. Kami juga sadar kalau kami memberi semangat kepada mereka atau pujian kepada mereka itu sangat penting buat mereka. Mengapa? Agar mereka lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk menghafalkan kosakata baru seperti itu. Jadi intinya belajar akan lebih berhasil kalau dilakukan terus-menerus dan dengan cara yang menyenangkan dan dengan dilatih terus-menerus. Seperti itu. Terima kasih.